teman-teman, saya Nur Aiza Reskiasana sebagai moderator. Hai semua, saya Intan Susmita Zuliana sebagai editor. Dan saya Aulia Putri Sawara Madani sebagai pemateri. Kita dari Kelompok 9. Saya Ahmad Abdul Razak. Dan saya Muhammad Abdullah Iskandar. Kita sebagai pemateri kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Aziz Farhan Pratama. Dan saya Andwi. Kami pemateri dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Rizky Ahmad Saputra dari kelompok 9 sebagai pemateri. Dan terakhir saya Muhammad Novel Atullah Yaskur sebagai kameramen dan editor kelompok 9. Selamat datang di sebuah perjalanan yang akan memahami aset yang paling berharga di bumi, yaitu hutan. Hutan bukan hanya sekedar sekumpulan pohon, tapi hutan juga merupakan salah satu ekosistem yang sangat kompleks untuk kehidupan. Salah satunya seperti udara yang bersih, air, dan salah satu produknya adalah kayu. Tapi, tahukah kalian bahwa tidak semua pohon diciptakan dengan jenis yang sama, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan lestari. Pemilihan jenis pohon berkayu adalah hal penting dalam bidang pengelolaan sumber daya hutan, yang dimana pengelolaan sumber daya hutan ini tidak hanya berfokus dalam pemanfaatan hutan secara ekonomisnya saja, tetapi juga dalam bagaimana sih cara supaya hutan ini bisa terus survive sehingga dapat digunakan untuk generasi mendatang, serta bagaimana tingkat produktivitas dari hutan ini. Nah, pemilihan jenis pohon berkayu juga dapat menentukan tingkat produktivitasnya serta keanekaragaman hayati dan bagaimana cara hutan ini untuk terus bertahan terhadap perubahan iklim yang ada. Tujuan utama dari pemanfaatan pohon secara ekonomis dan lestari. Secara ekonomis artinya kita mendapatkan hasil lebih dari kayu yang dihasilkan, yaitu berupa kayu bangunan, furnitur, kertas, ataupun produk lainnya. Akan tetapi kita juga harus menilai dari aspek kelestariannya. Nah, berarti kita harus pastikan dulu nih bahwa laju penebangan tidak boleh melewati laju pertumbuhan, yang dimana kita harus memikirkan 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah regenerasi hutan tersebut, lalu yang kedua perlindungan satwa liar terhadap hutan itu, dan yang ketiga menjaga ekologi hutan yang mencakup semuanya. Ini adalah untuk menjaga keseimbangan yang halus, perencanaan yang matang, dan pemilihan jenis pohon yang bijaksana. Bagaimana memilih pohon yang tepat? Ini kriterianya. Nilai ekonomi tinggi. Pilih pohon dengan kayu bernilai tinggi seperti jati, meranti, atau sengon. Yang kedua, pertumbuhan cepat dan produktif. Pohon yang cepat tumbuh dan menghasilkan banyak kayu mempercepat siklus panen. Adaptasi lingkungan. Pohon harus cocok dengan kondisi iklim dan tanah setempat agar tumbuh optimal. Selanjutnya ada resistensi hama dan penyakit. Pohon yang kuat terhadap serangan hama dan penyakit maka akan mengurangi kerugian dan dampak yang besar, serta akan menjaga ekosistem hutan secara keseluruhan. Selanjutnya, dari segi ekologis, selain nilai ekonomi yang tinggi, kita juga harus mempertimbangkan dari nilai ekologis. Apakah pohon tersebut menyediakan rumah yang baik untuk satwa liar, membantu konservasi tanah, ataupun mendukung keanekaragaman hayati lainnya. Contohnya, di mana kayu lokal memiliki nilai jual yang lebih sedikit dari kayu komersial, serta kayu lokal sendiri itu memiliki peran yang penting untuk menjaga ekosistem yang berkelanjutan. Untuk contoh praktis, yang pertama, untuk pembuatan kayu ada pohon jati. Kenapa pohon jati menjadi primadona? Karena bahannya yang kuat, kokoh, serta awet. Pohon jati digunakan sebagai pohon pembangunan serta furnitur. Nah, yang kedua ada pohon sengon serta pohon akasia. Pohon ini tumbuh cepat sehingga untuk dijadikan kertas itu tidak merusak alam. Nah,
Kalau tujuannya untuk menyeimbangkan ekonomi serta alam yang menjadi sehat, kita cari pohon lokal aja. Jadi sama-sama seimbang antara ekonomi serta alamnya. Sekian dari saya. Nah, untuk tantangan akan selalu ada, seperti kebakaran hutan, perubahan iklim merupakan suatu ancaman yang nyata. Namun, dengan penelitian yang terus-menerus dilakukan dan teknologi-teknologi modern, bisa kita lewati tantangan ini. Namun yang terutama adalah kesadaran kita sendiri semua agar bisa kita jaga hutan ini. Dan yang paling terpenting adalah pemilihan jenis pohon yang bijaksana merupakan langkah awal yang krusial. Teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat dari tim kami tentang bagaimana pentingnya pemanfaatan jenis pohon berkayu secara ekonomis dan lestari. Dan ini juga merupakan salah satu investasi jangka panjang. Ini bukan hanya sekedar cara menghasilkan uang, tapi bagaimana caranya kita bisa menjaga warisan alam kita agar tetap utuh dan berfungsi bagi anak cucu kita kelak. Mari bersama-sama menjadi salah satu bagian pengelolaan hutan yang lebih baik. Kami dari kelompok 9, terima kasih sudah menonton.